One team, one dream, one world. Jumpa lagi di Only One Indonesia Channel, Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana supaya kita indah dalam membangun bisnis ini. Artinya semuanya bisa bersatu, membangun sebuah kesatuan, membangun sebuah kerukunan, membangun sebuah persatuan. Karena apa? Karena satu dengan yang lain seandainya saling bersinergi itu menjadi sebuah daya ungkit yang luar biasa sehingga kita mempunyai atmosfer Only Life itu dengan indah. Semakin atmosfernya indah, semakin atmosfernya menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan, itu otomatis kita semua akan lebih mudah dalam membangun bisnis di Only Life ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana menjaga kesatuan, persatuan, keutuhan, dan kita bisa saling bersinergi, bekerja sama dengan satu dengan yang lain, itu membutuhkan yang namanya benang merah. Benang merah itu apa, Bapak Ibu? Saya melihat bahwa benang merahnya itu adalah bagaimana kita mempunyai etika dalam berbisnis. Nah, yang saya pahami Bapak Ibu, selain daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pak Suwandi dan Pak David sebagai upline kita semua, ada 10 do dan ada 10 dan. Tetapi saat ini saya akan membahas untuk yang makronya saja. Pertama kali, kalau kita membangun sebuah bisnis, etika yang harus kita junjung tinggi itu adalah kita mempunyai satu rasa bahwa kita adalah satu keluarga besar Only Life. Dan itu lebih kita bisa terjemahkan unity. Unity itu adalah satu keluarga besar, satu kesatuan, bagaimana kita bisa rukun semuanya, bagaimana kita bisa membangun bisnis sama-sama, saling menghargai, saling menghormati, edifikasinya berjalan, tidak ada cross-lining. Nah, nanti kita akan bahas cross-lining itu Bapak Ibu ya. Jadi nomor satu adalah unity. Artinya kita saling menghargai bahwa kita semua berada dalam satu keluarga besar Only Life Internasional Indonesia. Nah, di dalam unity ini karena kita akan banyak saling berkaitan, adanya pertemuan, di dalam pertemuan saling menghargai, saling menghormati, ya kan? Dan kita mempunyai atribut yang sama, sama-sama membawa bendera Only Life Indonesia. Sama-sama kita akan sama-sama menuju ke titik yang sama, bagaimana kita mencapai impian kita. Walaupun masing-masing dari impian kita juga berbeda-beda. Tetapi dengan kekuatan yang sama, dengan persatuan yang sama, unity menjadi satu bagian. Semakin kita bersatu, kita akan semakin kuat. Dengan semakin kuat, bisnis ini pasti akan semakin bisa berkembang dengan kita semua masing-masing saling bekerja sama dengan garis sponsorisasi kita dan kita akan membesarkan tim-tim bisnis kita. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi unity itu adalah bagaimana kita mempunyai rasa menjadi keluarga besar Only Life Internasional Indonesia. Kemudian yang kedua, be a good team player. Kita pernah bagaimana apabila kita melakukan sebuah penyelenggaraan acara, entah itu table talk, Anda dengan dua tim Anda, downline Anda membantu, kemudian Anda menyiapkan segala macam persiapan untuk acara table talk itu, karena masing-masing dari downline Anda atau partner bisnis Anda akan mengundang prospeknya, ya kan? Nah, dari situ perannya sebagai apa? Misalnya Anda sebagai upline, Anda yang akan berperan untuk menjelaskan bisnis ini kepada prospek dari dua partner bisnis Anda yang mereka yang mengundang. Misal mengundang dua, otomatis mereka mengundang sebagai be a good team player, sifatnya adalah mengundang partner Anda, dan Anda menjadi be a good team player dengan sifat Anda sebagai presenternya. Itu skala kecilnya. Yang lebih besar lagi apabila Bapak Ibu diminta untuk menjadi pembicara di open plan, atau Anda menjadi trainer di open plan, atau Anda menjadi panitia di sebuah seminar yang lebih besar lagi, misalnya sebuah training atau OPP Akbar, ataukah sukses seminar, ataukah bisnis ya bisnis building seminar, misalnya seperti itu.
Itu artinya Anda harus mempunyai rasa sebagai be a good, yang terbaik, the team player. Anda menjadi pemain kelompok yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya begini, apabila Anda datang di sebuah pertemuan, datangnya lebih awal. Artinya lebih awal sehingga Anda bisa membantu mempersiapkan pertemuan itu supaya bisa terselenggara dengan baik. Nah, bagaimana supaya pertemuan itu bisa terselenggara dengan baik? Ya, Anda bisa melihat bahwa ada celah kosong di mana Anda bisa melihat bahwa oh, di sini butuh bantuan. Mungkin Anda bisa masuk di situ. Dengan Anda bisa menyapa orang yang di sekitarnya, bisa nggak saya bantu atau butuh bantuan apa, saya bisa membantu apa, dan seterusnya. Jadi Anda menjadi be a good the team player. Termasuk seandainya ada mereka pada datang, prospek pada datang, member-member yang lain pada datang, Anda misalnya belum ada di pintu masuknya, belum ada yang menjaga, Anda bisa menjadi posisi di situ, mempersilahkan mereka duduk, yang lebih dulu berada di depan, supaya nanti terkondisi masing-masing depan penuh dulu, makin hari makin waktu berjalan makin mundur, seperti itu. Nah, itu artinya Anda membantu mempersiapkan acara itu terselenggara dengan baik. Itu artinya menjadi be a good team player. Seandainya juga Anda menjadi presenter di dalam acara itu, walaupun di situ ruangannya nanti targetnya adalah kapasitasnya 200 orang misalnya Bapak Ibu. Sementara Anda menjadi presenter sebuah di sesi produk, ya. Nah, ternyata organisasi Anda yang datang hanya 10 orang. Sementara kapasitasnya yang sudah hadir 200 orang. Anda tidak boleh berpikir bahwa saya sebagai presenter produk, saya bicara semau Anda sendiri, tidak bisa. Anda harus memberikan yang terbaik di acara itu. Kenapa? Karena satu, walaupun yang datang hanya 10 orang, tapi Anda dipercaya oleh Oli Life menjadi pembicara produk. Dan Anda harus melakukan yang terbaik. Kenapa juga? Karena Anda dipercaya oleh mereka yang mengundang prospeknya di acara itu. Dan mereka berharap Anda memberi informasi yang terbaik juga. Jadi Anda kalau sudah menjadi presenter, Anda sudah menjadi pembicara, lupakan berapa orang yang ada hadir di situ grup Anda. Lupakan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Anda memberi yang terbaik di dalam acara itu. Itu artinya Anda memberi yang terbaik untuk grup Anda memberi yang terbaik untuk crossline Anda menghargai orang yang sudah mengundang susah payah menghadirkan prospeknya atau member barunya. Dan Anda menghargai perusahaan Oli Life ini. Karena apa? Karena Anda dipercaya menjadi pembicara. Anda dipercaya menjadi presenter. Anda dipercaya menjadi penerima tamu. Nah, itu lebih baik Anda menjadi be a good the team player. Itu etika yang kedua. Etika yang ketiga apa Bapak Ibu? No cross-lining. Nah, di sini banyak sekali di antara member-member yang saya pahami selama 3 tahun di Oli Life, saya melihat banyak sekali yang belum begitu memahami tentang maksud daripada no cross-lining. Maksudnya no cross-lining itu bukan berarti kita tidak boleh bicara dengan cross-line kita. Kita tidak boleh bicara dengan orang yang bukan dalam grup kita. Bukan itu. No cross-lining itu adalah satu dengan yang lain yang bukan dalam garis sponsorisasi. Itu tidak boleh membicarakan bisnis. Itu saja. Tetapi berinteraksi secara pribadi itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena unity. Karena apa? Karena be a good team player. Cuman dalam proses kita menjadi seorang unity, alangkah baiknya kita tidak membahas bisnis masing-masing. Tidak membahas bisnis crossline Anda. Karena bisnis Anda itu hanya bisa dibicarakan oleh garis sponsorisasi Anda. Hanya bisa dibicarakan kepada sponsor atau upline-upline aktif Anda. Jadi, no cross-lining itu salah satu etika
di mana setiap kita berinteraksi dengan keluarga besar Oli Life, kita tidak perlu membahas bisnis kepada orang yang bukan dalam organisasi kita. Itu saja. Tetapi berinteraksi secara pribadi, berinteraksi untuk menjadi team player, berinteraksi menjadi unity, itu tetap dibutuhkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi jadi kita harus bisa memahami apa bedanya no cross-lining, apa bedanya be a good team player, dan apa bedanya menjadi unity. Artinya, kalau kita bisa menjadikan satu kesatuan yang utuh, persatuan dan kesatuan, aura Oli Life Indonesia itu akan semakin menebar ke seluruh Indonesia, dan aura itu akan memudahkan untuk Anda membangun bisnis Anda. Kemudian setiap penyelenggaraan pertemuan itu terjadi dengan baik, terjadi dengan maksimal, tidak ada keributan, dan saling mengisi untuk menjadi lebih sempurna, itu sangat luar biasa sekali. Dan satu dengan yang lain tidak perlu membahas bisnisnya. Karena dengan tidak membahas bisnis, dengan tidak mempertanyakan bisnis, tidak mempertanyakan bonusmu berapa, jumlah membermu berapa, ini kok seperti ini, kok seperti itu artinya Anda menghargai orang yang bukan dalam grup Anda. Artinya Anda sangat-sangat beretika. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu menemukan seseorang yang melakukan cross-lining kepada Anda? Anda sampaikan dengan tulus, Anda sampaikan dengan halus, Bapak, Ibu, mohon maaf, pembicaraan ini sebetulnya bukan ranah Bapak kepada saya. Tapi permasalahan bisnis yang Bapak alami, sebaiknya Bapak konsultasikan dengan sponsor atau upline aktif Anda. Itu cara kita untuk handling objection, menyelesaikan masalah seandainya ada orang yang ingin dengan sengaja melakukan cross-lining kepada Anda, atau dia tidak tahu bahwa itu adalah sudah melakukan tindakan cross-lining. Anda bisa membatasi, Anda bisa mengalihkan dengan cara halus seperti itu, tidak menyinggung perasaan mereka. Karena bisa jadi mereka adalah member baru yang tidak tahu bagaimana mereka harus bersikap dan beretika. Jadi etika bisnis ini selain daripada do and done, 10 hal yang harus dilakukan, 10 hal yang tidak boleh dilakukan, tetapi ada satu hal lagi, ada beberapa hal lagi. Unity, be a good team player, dan no cross-lining itu menjadi bagian daripada Anda beretika di dalam bisnis ini. Demikian Bapak Ibu, tips kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. One team, one dream, one word.